bangkit berdiri. Senang bisa beribadah bersama dengan Anda semua. Selamat datang bagi Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung, beribadah bersama dengan kami. Sebagai satu tubuh Kristus, boleh dong kita berikan salam depan, belakang, kanan, kiri Anda. Salam hangat, bagaimana kabar? Senang beribadah hari ini. Puji Tuhan. Wow. Jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, kita akan membaca fotum kita yang terambil dari Wahyu 21 ayat 1, 3, sampai 5 dan kita membacanya secara bergantian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bersama-sama ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami memandang kepadamu, memandang kepada keindahan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me, yeah. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one of my soul, my heart sings. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty word displayed for all to see. Ya Tuhan, the beauty of your majesty awakes my heart to sing. Here we go. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one of my soul, my heart sings. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one of my soul, my heart sings. Open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Yeah. You open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. You open my eyes. You open my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Amen. Beautiful one I
Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di sini maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-9. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-9, apakah Tuhan masih terlibat dalam ciptaan sampai saat ini? Ya, Tuhan bukanlah hanya pencipta, tetapi juga pemelihara segala sesuatu. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang kekal dan kuasa-Nya yang selalu ada. Sehingga segala sesuatu datang kepada kita bukan secara kebetulan, melainkan dari tangan-Nya yang penuh kuasa dan kuasa. Karena itu, kita dapat bersabar ketika hal-hal terjadi di luar kendali kita, dan bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, serta memiliki keyakinan di dalam Bapa dengan mengetahui bahwa tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang kacau dan tidak menentu yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin membuat kita bertanya-tanya, jika Tuhan benar-benar memegang kendali, mengapa dunia ini penuh dengan kekacauan, penderitaan, atau ketidakadilan? Atau mengapa orang yang hidup benar justru mengalami kesulitan, sementara mereka yang jauh dari Tuhan tampaknya hidup dengan nyaman? Saudara, semua pertanyaan ini seolah-olah menyiratkan bahwa Tuhan tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tetapi saudara, bukan itu kebenarannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mencipta alam semesta, termasuk kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. R.C. Sproul pernah berkata, tidak ada satu molekul pun di alam semesta ini yang bergerak di luar kendali Allah. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung olehnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah diatur oleh keadaan. Tetapi justru sebaliknya, setiap keadaan di dalam hidup kita ada di dalam kendalinya dan dalam hikmat-Nya yang tidak terbatas. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Tidak ada satupun hal yang terjadi secara kebetulan, baik di dalam sukacita maupun dalam penderitaan. Tangan Tuhan tetap bekerja. Saudara-saudara, mungkin saat ini Anda sedang mengalami penderitaan atau situasi yang di luar kendali Anda, dan Anda mulai bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi di dalam hidupku? Saudara, ketika kita bertanya demikian, kita perlu merenungkan juga pertanyaan yang lain. Mengapa Kristus memilih menjalani penderitaan bagi kita yang berdosa ini? Di dalam Roma 8 ayat 39 tadi ditegaskan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah rela menderita, bahkan mati di salib menggantikan kita. Saudara-saudara, di dalam salib Kristus kita melihat bahwa Tuhan bukan hanya mengetahui penderitaan kita, tetapi Dia sendiri masuk ke dalam penderitaan itu. Yesus mengalami kesakitan, pengkhianatan, ketidakadilan, bahkan kematian, agar kita dapat memiliki kehidupan. Saudara-saudara, jika Tuhan mampu mengubah salib
alat penghukuman yang mengerikan, menjadi alat keselamatan terbesar bagi dunia, bukankah kita bisa percaya bahwa Dia dapat memakai setiap penderitaan dalam hidup kita untuk tujuan yang lebih besar? Saudara-saudara, ketika kita tidak memahami apa yang terjadi dalam hidup, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi menyadari bahwa Dia selalu bersama-sama kita. C.S. Lewis pernah berkata, "Saya tahu sekarang Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab? Ternyata Engkau sendirilah jawabannya." Saudara, kita mungkin tidak selalu mendapat jawaban yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yaitu Tuhan sendiri. Jadi, apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan masih berdaulat dan memegang kendali. Dia masih memelihara ciptaannya dan terus menopang kita dengan kasih-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita meragukan kasih dan pemeliharaannya, bahkan meragukan kuasa-Nya. Jika hari ini Anda datang dengan keraguan akan pemeliharaan dan kedaulatannya, mari kita datang dengan jujur dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan tidak mungkin bisa memahami hidup ini. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Silakan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa kami hanyalah manusia yang terbatas. Ampuni kami jika kami seringkali bersikap seolah-olah kami memahami segala-galanya. Padahal hanya Engkaulah yang maha tahu dan berdaulat atas segala sesuatu. Hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali penuh atas dunia ini, termasuk setiap aspek kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, agar iman kami semakin teguh dan semakin mempercayai kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah hati kami terus tertuju kepadamu dan memiliki pengharapan yang kokoh, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Untuk merespon perenungan katekismus pada hari ini, kami mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian baru. Jemaat Tuhan, bumi dunia kita memberikan ketidakpastian. Musim hidup bisa silih berganti secara drastis. Kekhawatiran mungkin bisa menghancurkan kita, tapi kita tahu bahwa siapa yang menopang, yang memegang hidup kita, siapa yang berdaulat, yang menopang di setiap musim hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Come on. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta ya di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami saat ini Tuhan, seluruh masa depan kami, rencana kami dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan iman-Mu. Tata Raja yang teguh
yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu alam semesta. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Pandang pada pemimpin kita, pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu, ya. Dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Oh, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu alam semesta. Di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, ya Tuhan. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Yeah. Kami percaya rencana-Mu mendatangkan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga di kehidupan kami. Selaraskan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai deklarasi iman kita, amin. Come on. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Oh, rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai bersama-sama. Kaulah Sang yang berdaulat, tiada yang dapat pertolongan-Mu alam semesta. Dalam Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu alam semesta. Di dalam genggaman, ya Tuhan, tangan-Mu. Rencana-Mu, oh, rencana-Mu akan terjadi, yes. Tak ada yang dapat halangi. Oh, kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penebusan-Mu sempurna. Kau yang berdaulat. Oh, kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi sama seperti di surga. Amin. Yesus, Engkau berdaulat atas segalanya yang ada di alam semesta ini.
Segala kuasa di bumi, di surga, dan di bawah bumi tunduk kepadamu. Bahkan alam maut tidak bisa mencegah kebangkitanmu Tuhan. Terima kasih untuk penebusanmu. Engkaulah hikmat Allah di dalam setiap hidup kami. Mari saudara hari ini bersyukur atas karya Yesus bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kristus hikmat kami tunduk, misterimu terselubung, rencanamu tak terbilang, semua baik dan mulia. Bantu kami untuk percaya, bebaskan dari takut, beri anugerah untuk melihat Kau Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan penyelamat kami. Kristus hikmat penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua pada hidup. Dalam ketidakpastian Kau Tuhan mengasihi. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kristus hikmat kami setuju, meski jalan-Mu heran. Kami lewati lembah kelam, anugerahi kami iman. Bantu kami untuk taat, kuatkan oleh firman. Kami takkan ditinggalkan. Kau Tuhan, Sang Pemilik hidup kami. Amin Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau hari ini. Kristus hikmat kami sembah, kan indahnya salib-Mu. Dalam dosa kami ejek, namun darah-Mu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Amin. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan. Biar kami puji Kau, biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkaulah hikmat Allah yang sempurna, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, mati bagi setiap kami. Berkuasa, berdaulat atas seluruhnya, bahkan atas setiap hidup kami. Tuhan, biarlah setiap hari kami selalu mendengar tentang perkataan-Mu. Saat Engkau bilang jangan khawatir, maka biarlah hidup kami juga tidak khawatir karena Engkau yang memelihara kami. Pada waktu kami ketakutan, Engkau berkata bahwa akulah firman yang hidup, yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan, pengharapan kami
hanya di dalam-Mu Yesus Kristus yang mengalahkan maut, yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang mengkalibrasi kami, mengingatkan kami betapa indahnya pengorbanan Yesus bagi kami. Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima, biar ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi Church, good to see you again. I'm Mia and this is Gibeon Weekly News. Something exciting is coming from Gibeon Youth. Summer Camp 2025 akan diadakan tanggal 8 sampai 10 Juli. So, bagi Anda parents yang memiliki anak yang duduk di bangku SMP atau SMA, save the date, mark your calendar, dan pastikan anak Anda bisa mengikuti Summer Camp tahun ini. Gibeon Church menyediakan buklet kebenaran yang membebaskan atau The Truth That Sets You Free, yang dapat membantu Anda untuk membagikan Injil kepada sesama. Buklet ini disusun secara jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami dan bisa digunakan sebagai bahan diskusi bersama dengan orang-orang yang baru mengenal Injil. Mari manfaatkan buklet ini sebagai sarana penginjilan Anda. Buklet ini bisa Anda dapatkan dengan cara scan QR Code yang ada di Connect Booth lantai basement. Bisa juga dengan klik link yang ada di bio Instagram Gibeon Church SBY. Download bukletnya sekarang juga dan bagikan kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang rindu mengenal Injil. Bagi Anda peserta kelas Anda Pasti Selamat, hari ini kita memasuki minggu keempat dengan topik yang cukup sering diperdebatkan, yaitu Roh Kudus. Jangan lupa untuk melakukan registrasi ulang di basement sebelum memasuki kelas yang berlokasi di hall lantai 1. Kelas APS akan dimulai tepat pukul 3 sore. Pastikan Anda datang tepat waktu agar tidak tertinggal materi yang disampaikan. Dan make sure Anda membawa modul pendamping. Minggu depan, kelas APS juga akan membahas materi yang tidak kalah menarik, yaitu bebas dari jerat iblis. See you then! Terima kasih bagi Anda yang sudah mendukung proses pembangunan dan renovasi gedung Gereja Gibeon. Dana yang sudah terkumpul adalah seperti yang tertera di layar ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang rindu untuk berkontribusi dalam bentuk dana. Anda dapat melakukannya dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda atau melalui nomor rekening Building Fund di layar ini. Atau Anda juga dapat memberi melalui mesin EDC di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. Minggu depan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan format acoustic worship dan melakukan sakramen perjamuan kudus di ketiga ibadah pukul 8
10.30, dan 1 siang. Sebelum mengakhiri Weekly News kali ini, mari kita simak video berikut ini. Semakin kita memandang karya penebusan Kristus, maka kita akan semakin rindu untuk melayani. Kami sungguh percaya bahwa orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh kasih Yesus Kristus, dia tidak akan tinggal diam, namun justru akan mengambil langkah untuk tergabung dalam pelayanan. Gibeon Church masih membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat melayani di Kids Ministry, Multimedia Ministry, Justice and Mercy Ministry. Minggu lalu kita telah melihat dampak yang diberikan kakak-kakak kids dalam pelayanan mereka. Kali ini mari kita dengar salah satu testimoni volunteer yang telah melayani di Justice and Mercy Ministry. Halo, saya Eloy, saya dari CGS Peru. Saya melayani di Justice Mercy Pelayanan Sosial. Pelayanan ini adalah bentuk kepedulian gereja terhadap masyarakat yang terabaikan. Kami menyalurkan anugerah kepada mereka melalui pelayanan sosial. Mereka adalah anak-anak yang belum mengenal anugerah. Bahkan, mungkin mereka belum pernah mendengar atau tidak tahu siapa Tuhan itu. Anak-anak ini juga adalah anak-anak yang tidak pernah merasakan apa itu dikasihi karena mereka berada di lingkungan yang tidak mendukung. Mereka perlu pertolongan. Oleh karena itu, pendampingan ini menjadi hal yang penting, bukan hanya membantu mereka belajar, tetapi juga menghadirkan kasih karunia kepada mereka. Pelayanan kami adalah membagikan cerita kepada anak-anak untuk mengenalkan siapa Tuhan atas hidup mereka, bernyanyi, dan melakukan aktivitas bersama. Sebagai kakak pendamping, kita juga menjadi sahabat, teman cerita, dan diskusi bagi mereka. Selain itu, kita juga mengajarkan anak-anak untuk baca, tulis, hitung. Secara pribadi, saya melihat di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan, hal ini membuat saya tidak peduli terhadap orang-orang sekitar, khususnya mereka yang terabaikan. Tetapi puji Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar menggerakkan saya untuk tergabung dalam pelayanan ini. Melalui pelayanan ini, saya percaya Tuhan memproses saya untuk tidak hidup bagi diri saya sendiri, tetapi saya bisa menyalurkan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Melalui pelayanan ini juga, saya pribadi bisa semakin mengenal dan melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Kini, saya semakin yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Soli Deo Gloria. Justice and Mercy Ministry bukan hanya kegiatan aksi sosial, tetapi juga memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Kami ingin menunjukkan kasih yang nyata melalui tindakan. Bagi Anda yang terpanggil untuk melayani di Kids, Multimedia, dan Justice and Mercy Ministry, Anda dapat mulai mendoakan dan kunjungi DYC booth di lobi gereja untuk informasi lebih lanjut. God bless you. Sama untuk pengumuman yang luar biasa. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mau mengucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang live streaming online, kami juga mengucapkan selamat datang. Thank you for tuning in. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk tamu-tamu kita. Welcome. Saya juga minta maaf kalau saudara yang ada di luar saat ini penuh sekali ya tempatnya, sampai ada yang di luar, sampai ada yang pulang, saudara ya. Kita doakan gedung ini akan diperbesar, nanti akan double kapasitinya ya. Kita doakan bahwa itu dapat terjadi mungkin bulan Juni atau Juli ya, saudara ya. Saya mohon maaf teman-teman yang harus pulang dan nanti akan diarahkan untuk datang ke kebaktian yang berikutnya. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Eloy, yaitu salah satu dari volunteer kita di Justice and Ministry, saya mau mengajak kita semua, kalau saudara selama ini belum melayani Tuhan, dan saudara melihat itu tadi video-video minggu lalu sudah video tentang kids, minggu depan kita akan melihat video multimedia ya saudara ya. Kalau saudara perhatikan, orang yang melayani sebenarnya bukan hanya dia memberkati orang lain. Tetapi sebagai orang-orang yang melayani, kayak hari ini saya berkhotbah beberapa kali, sebenarnya yang paling diberkati seharian ini adalah saya, karena saya juga melayani. Karena pada waktu Anda melayani, Anda tidak hidup buat diri sendiri, memang orang yang Anda layani diberkati. Tetapi kita sendiri juga diberkati. Kenapa? Bukan hanya itu,
Saya menjadi agen pembaharuan, memperbaharui banyak orang melalui Injil, tapi saya sendiri menjadi objek pembaharuan. Saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk mengasihi, saya belajar untuk berempati dan melakukan belas kasihan. Karena saya sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu melayani saya. Dan disinilah saya mau mengajak kita semua, kalau saudara belum dan mulai tergerak, saudara bisa nanti datangi booth DYC, Discover Your Calling. Oke? Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Menghadapi dunia dengan sebuah keyakinan, sebuah percaya Injil yang kuat. Dan hari ini saya akan bicara mengenai sudah Kristen, kenapa masih hampa? Sudah Kristen, kenapa kok masih kosong? Kita seringkali mendengar di KKR, percayalah Yesus maka hidupmu akan dipenuhi dengan kepuasan yang sejati. Percayalah Yesus. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tapi kenapa setelah percaya Yesus saudara sudah datang ke gereja, mengapa masih hampa? Dan hari ini kita akan membahas sama-sama Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Jadi Facing the World with Gospel Confidence ini kita bicara tentang kitab Efesus dan ini adalah minggu yang ke-9. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai ketika penderitaan, ketika pergumulan menjadi kemuliaan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami penderitaan, saudara bergumul dengan banyak hal, saya anjurkan untuk saudara bisa mendengarkan khotbah minggu lalu karena Rasul Paulus sebelum ayat 14 ini tiba-tiba ganti haluan dan tiba-tiba dia bicara tentang penderitaan yang dia alami supaya orang-orang yang membaca suratnya itu tidak putus asa. Dan hari ini dia kembali kepada topiknya tentang apa yang sedang dia bicarakan. Jadi kita akan membaca bergantian. Saya akan membacakan yang genap, saudara bacakan yang ganjil, kita akan membacanya bergantian. Efesus 3 ayat 14 saya akan mulai terlebih dahulu. Itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa. Ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami berdoa biarlah setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami tidak biarlah kami dapat really pay attention supaya kami dapat mengalami transformasi hati kami dikalibrasi. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, saya akan memulai topik ini dengan sebuah pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan. Sudah Kristen, tapi hidup kok begitu-begitu saja. Jujur aja banyak dari kita bertahun-tahun sudah ke gereja, tapi kenapa kok saudara masih begitu-begitu saja dan hampa? Udah rajin ke gereja tapi kayaknya gak ada perubahan besar dalam hidup saudara. Udah tahu Yesus mati buat kita, tetapi hati kita begitu mudah untuk insecure. Gampang takut, gampang down, gampang putus asa. Mungkin saudara pernah ngalamin itu. Udah denger Injil berkali-kali, tapi tetap aja gampang terpancing emosi. Gampang kecewa sama diri sendiri. Pada waktu saudara gagal tentang sesuatu. Ngerti sih Tuhan mengasihi kita. Tetapi seringkali kita lebih peduli sama omongan orang lain. Dan kita akan membahasnya hari ini karena Rasul Paulus bicara tentang hari ini. Nah, tadi kita udah baca bahwa Rasul Paulus memulainya ayat 14, dia berdoa, aku sujud kepada Bapa. Dan kemudian di ayat 16-nya, aku berdoa supaya. Jadi dia memberikan apa yang dia doakan. Nah sekali lagi saya mau point out ya, ada yang menarik di sini saudara. Kalau saudara baca Paulus itu berdoa, dia gak pernah doa gini. Tuhan supaya jemaat di Efesus itu mengalami kesuksesan materi. Oh jemaat di Efesus supaya mengalami kesembuhan jasmani. Ya, dia gak pernah doain itu. Padahal pada saat itu banyak orang yang mengalami penderitaan secara ekonomi.
Oh, lepaskan mereka dari penderitaan atau penganiayaan. Padahal banyak dari mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Kenapa kok doanya nggak seperti itu? Kan kita soalnya doanya kan suka supaya kita sukses, supaya masalah kita selesai. Sebaliknya, sang rasul berdoa supaya mereka dikuatkan di dalam batin. Mengalami kasih Tuhan dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Nah, pertanyaannya kan begini, sama seperti tesis kita. Bukankah mereka sudah Kristen? Kan mereka memiliki Kristus. Kan mereka memiliki Roh Kudus. Kan mereka memiliki kepenuhan Allah. Kenapa Paulus masih minta di dalam doanya supaya mereka ngalamin itu semua? Nah, beberapa komentari mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang mengungkap masalah besar di Efesus. Apa masalahnya? Apa masalah kita? Sudah ngerti ini semua, sudah paham, tapi kok belum mengalaminya sampai kayak gimana? Hati kita sering hampa. Karena begini saudara, ada perbedaan besar antara tahu secara teori, tetapi belum benar-benar mengalaminya di dalam hati. Disinilah banyak orang Kristen bermasalah, mereka tahu Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka belum benar-benar mengalami kasih itu secara nyata. Maka poin saya ada 3 hari ini. Pertama, kita hampa karena hidup dari sumber yang salah. Kemudian yang kedua, banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Kita hidup dalam dikotomi. Bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Paulus, oke? Kita akan membaca dan kita akan menyelidikinya satu demi satu. Hampa karena hidup dari sumber yang salah. Yang siap belajar katakan yes, oke. Nah, kalau kita perhatikan waktu kita bicarakan tadi, Paulus memulai dengan doa. Dia memikirkan Injil dan itu membuatnya bersujud. Jadi kalau sudah perhatikan ini bukan doa asal-asalan. Coba kita baca ayat 15 yang merah itu ya saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bahasa Indonesianya ini kayaknya puitis banget gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya gini. From whom every family in heaven and on earth is named. Maksudnya apa? Semua yang ada di surga dan yang di bumi itu sumbernya dari Tuhan. Ini doa yang penuh dengan urgensi. Kenapa? Karena Paulus tahu ada sesuatu yang krusial bagi orang percaya. Yaitu apa? Sumber hidupnya. Katakan sama-sama sumber hidup. Sumber hidup. Saudara itu punya sumber hidup dari sumber yang salah atau sumber yang benar. Karena kalau tidak hati-hati, saudara, setiap hari kita itu nggak cari berita, tapi berita yang cari kita. Betul atau enggak? Zaman dulu, kalau saudara mau tahu berita, saudara harus nyalakan TV dan harus baca koran. Tetapi sekarang dengan smartphone, saudara begitu buka, itu WA group itu dibombardir dengan propaganda macam-macam. Propaganda Amerika, propaganda Cina, propaganda ekonomi, propaganda Indonesia. Waduh macam-macam saudara ya. Dan setiap hari begitu saudara buka Facebook, saudara buka Facebook udah gak zamannya ya, Instagram ya, apapun ya, saudara semuanya membombardir saudara. Voices upon voices, ada begitu banyak noise, ada begitu banyak kebisingan yang berusaha menarik perhatian saudara untuk saudara mengadopsi nilai-nilai itu di dalam hati saudara. Dan kadang-kadang kalau kita mengkaitkan harga diri kita, jati diri kita sama apa yang dunia tawarkan, apa yang terjadi? Dunia berkata ini sumber yang salah. Kepuasan ada di dalam kesuksesan, kepuasan ada di dalam harta, kepuasan ada di dalam validasi dan pengakuan manusia. Makanya waktu kita lihat itu semua, kita membandingkan diri kita dengan keadaan-keadaan yang ada di sosial media. Kok aku nggak seperti dia ya? Dan seakan-akan di sosial media semua cari duit gampang, semuanya gampang. Padahal nggak seperti itu. Semua hanyalah pencitraan. Dan saudara melihat diri saudara berusaha untuk mengkaitkan jati dirimu kepada hal-hal yang seperti itu. Padahal tadi firman berkata apa? Injil berkata bahwa kepuasan yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara baca di Yohanes 15, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah carang-carangnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, apart from me, you can do nothing. Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dialah sumber itu. Kita sering merasa hampa, karena kita menggantungkan hidup kita pada sumber-sumber yang salah. Sedangkan Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kekayaan kemuliaannya sebagai sumber kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan dalam hidup kita ini.
Bukan hanya sedikit pertolongan di sini, bukan hanya sedikit pertolongan di sana. No. Ada sesuatu yang tak terbatas yang sudah menjadi milik saudara dan saya. Di dalam perjanjian lama di Yeremia 2 ayat 13, ada sebuah nubuatan dari Nabi Yeremia dan dia memberikan sebuah warning, teguran kepada bangsa Israel. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Umatku telah melakukan apa? 2 kejahatan. Mereka apa? Meninggalkan aku apa? Sumber air hidup. Dan menggali bagi mereka apa? Kolam-kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, berapa kali kita menaruh jati diri kita pada kolam-kolam bocor? Saudara, setiap kali, seringkali kita ini nggak sadar, kita pikir saya berusaha untuk jadi seperti dia, seperti ini, the best. Tapi nggak pernah secure. Kenapa? Karena kalau saudara nomor 1 hari ini, besok ada orang lagi yang lebih hebat yang akan jadi nomor 1. Kalau saudara memang orang yang terbesar, tertinggi, whatever it is, akan ada orang yang lebih hebat lagi. Sehingga apa yang terjadi? Saudara kaitkan harga dirimu, jati dirimu pada hal-hal tersebut, itu seperti kolam-kolam bocor, saudara. Tidak dapat menahan air, tidak dapat memberikan kepuasan. Saudara, saya pun juga harus hati-hati. Karena kalau saya tidak hati-hati, saya akan mengkaitkan harga diri saya kepada jumlah jemaat. Mengkaitkan harga diri saya kepada orang yang memberikan pujian. Waduh, Pastor Mike khotbahnya luar biasa. Dan kalau saya nggak dapat itu, saya seakan-akan harga dirinya goyah. Itu adalah kolam-kolam bocor. Saya pun juga harus bertobat senantiasa. Yesaya 55 ayat 2, ayat bawahnya dikatakan, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Roti di sini bicara tentang roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dunia menawarkan kepuasan instan seperti sumur yang kering. Karir kita pikir akan membawa kepuasan, tetapi itu tidak cukup. Relationship kita pikir akan membawa kebahagiaan, tetapi waktu kita menuntut orang yang berdosa lainnya, tahukah saudara, istrimu, suamimu, pacarmu, orang yang kamu kasihi, itu semua orang berdosa. Kita minta mereka mengisi kebutuhan kita. Bagaimana mungkin orang berdosa mengisi kebutuhan kita? Itu akan mengecewakan, gak cukup saudara. Popularitas tidak cukup, sukses finansial masih tetap saja ada kekosongan. Itulah sebabnya C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity berkata begini, jika kita menemukan dalam diri kita suatu keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini, itu berarti kita diciptakan untuk dunia lain. Amin saudara. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Memang seharusnya saudara dan saya diciptakan untuk Tuhan. Kalau saudara nggak sadar akan hal itu dan saudara berusaha cari segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka itu akan memberikan kekosongan. Nah, reflektifnya di poin yang pertama itu, sumber apa yang menjadi kepuasan kita? Dari sumber apa kita mencari kepuasan? Dari dunia yang kosong, kolam-kolam bocor, atau dari Tuhan yang memiliki kekayaan kemuliaannya yang tidak terbatas? Nah, mungkin saudara bilang, oke pastor, mungkin saya salah sumber. Sumber yang mana yang dapat memberi kepuasan? Bagaimana saya harus hidup? Kita masuk dalam poin yang kedua. Banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Katakan kepada kanan kiri, jangan tidak konsisten bro. Ya, oke, ya. Banyak dari kita sering tidak konsisten. Ke gereja ya, dengar khotbah ya, nyanyi lagu rohani iya. Tapi dalam prakteknya nggak konsisten, ya. Karena begini saudara, realitanya banyak orang Kristen yang sudah percaya tapi hidup tanpa kuasa, selalu khawatir, selalu dicengkeram oleh ketakutan, lapar akan penerimaan manusia yang lain, didorong ambisi atau kalau nggak jadi korban situasi. Kenapa kok ini sering terjadi? Karena begini saudara, dari tadi kalau saudara perhatikan, bahkan minggu-minggu sebelumnya di kitab Efesus ini, Rasul Paulus selalu bicara tentang kekayaan kemuliaan Tuhan. Kekayaannya Tuhan. Kenapa kok kekayaan Tuhan itu disebut-sebut terus? Karena begini, banyak orang Kristen gak konsisten. Dia itu seperti seorang yang memiliki kekayaan warisan yang besar di bank, tetapi tetap hidup susah dan miskin karena tidak pernah menggunakannya.
Dia nggak pernah, seakan-akan nggak pernah ngecek rekeningnya. Dia tetap hidup, ngutang sana sini, takut nggak bisa makan besok gitu ya. Ini hanya ilustrasi ya saudara ya. Jadi dia itu seakan-akan hidup kayak nggak punya Tuhan. Begitu banyak orang Kristen punya janji Injil, tapi hidup seperti orang yang belum ditebus. Punya Roh Kudus tetapi bergantung dengan kekuatan sendiri. Punya kasih Tuhan tetapi tetap cari validasi manusia. Coba kita teliti lagi ayatnya ya saudara ya. Ya, ayat 16 dikatakan begini ya. Aku berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Roh Kudus. Coba dibandingkan saudara, banyak dari kita hidup dengan kekuatan sendiri. Tanpa Roh Kudus kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk bertahan, berusaha, berperforma. Tapi dengan Roh Kudus ada kekuatan yang berasal dari kekayaan kemuliaannya, bukan berdasarkan usaha kita, tapi pada apa yang telah Kristus lakukan. Banyak orang Kristen hidup dengan kekuatannya sendiri. Itu seakan-akan gini loh saudara ceritanya, kayak orang haus tapi minum air asin. Semakin banyak diminum bukan semakin lega, tapi semakin haus. Itulah keadaan kita seringkali, gak konsisten. Nah seperti apa hidup dengan kekuatan Roh Kudus? Karena begini saudara, banyak kesalahan, kesalah kaprah. Nanti kelas APS itu kita akan ada topik Roh Kudus ya saudara ya. Roh Kudus itu tidak abstrak, oke saudara ya. Roh Kudus itu untuk apa? Kekuatan Roh Kudus itu bukan untuk doa bahasa roh gitu ya saudara ya. Saya nggak bilang itu salah, saya nggak bilang itu juga palsu, karena ada yang benar, ada. Yang palsu, ada gitu saudara. Bukan doa pelepasan, ngalami mujizat, bukan supaya kejet-kejet, geblak gitu saudara, bukan. Atau geter-geter, saya nggak bilang itu salah. Ada nggak yang asli? Ada. Ada nggak yang palsu? Ada. Tapi kalau dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, itu Roh Kudus itu ngapain sih saudara? Oke, Roh Kudus itu ngapain? Kita harus tahu. Ayat 17. Oke, lihat di sini. Jadi kan gini kan, di sini kalau saudara bisa lihat, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kemudian ayat 17-nya apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Stop dulu sampai di situ. Kristus diam di dalam hatimu. Diam di sini berarti menetap. Bukan sekedar berkunjung. Banyak orang Kristen percaya pada Yesus tapi tidak benar-benar membiarkan Tuhan menguasai hati mereka. Kristus hanya di pinggiran hidup. Bukan sebagai pusat. Kalau perlu aja kita doa. Tapi ayat 17b dikatakan apa? Dan kamu, baca sama-sama, berakar serta apa? Berdasar di dalam kasih. Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada Kristus dan mengingatkan kita kepada kasih Kristus di dalam Injil. Dan kita disuruh berakar di dalam kasih itu. Jadi perhatikan, hubungan antara pekerjaan Roh Kudus dengan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya itu seperti koin yang seperti sebelah sini dan sebelah sini. Artinya Roh Kudus itu hanya akan menonjolkan Yesus. Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada Yesus. Jadi semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus Kristus. Bukan untuk menonjolkan diri, urapannya, bukan. Tetapi semuanya kepada siapa? Kristus. J.I. Packer, seorang teolog yang sangat terkenal, dia menjelaskan hal ini dengan indah. Satu hari dia mau khotbah tentang Roh Kudus. Dia cari ilustrasi yang baik, tapi belum nemu saudara. Dan saya akan pakai ilustrasinya untuk menjelaskan kepada saudara. Saya pernahin pakai ini di dalam eksposisi kitab Galatia. Dia dalam perjalanannya untuk berkhotbah, dia itu lihat lampu sorot dan dia melihat lampu sorot itu menerangi sebuah bangunan tua yang tidak terlihat indah di siang hari, tetapi terlihat sangat indah di malam hari. Saat dia naik mobil, dia nyetir, terus tiba-tiba dia menyadari, loh, ini gedung ini kok jadi bagus sekali. Dan dia bahkan nggak tahu, oh ada lampu sorotnya. Terus dia lihat lampu sorotnya di mana ya, nggak kelihatan. Tapi gedung itu jadi begitu indah karena gedung tua, gedung yang bersejarah. Kalau siang biasa, bahkan nggak digubris sama orang. Tapi kalau malam dikasih lampu sorot, bagus sekali. Dan dia katakan,
Ini dia, inilah pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan, tugas lampu sorot bukan untuk menarik perhatian terhadap dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan keindahan dan kemegahan objek yang disorotnya. Pekerjaan Roh Kudus bukan untuk mengatakan, oh lihatlah kekuatanku, lihatlah urapanku, lihatlah mujizatku. Bukan. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengatakan pandang kepada Kristus, pandang kepada Yesus, pandang kepada kasih-Nya, karya salibnya. Waktu kamu lihat itu, waktu kamu hidup memandang itu dan merenungkan itu, hidupmu akan mulai belajar konsisten. Bukan cuma hanya tahu, tapi kamu renungkan. Bukan cuma hanya hari Minggu, tapi lensa hidupmu setiap hari dari lensanya Kristus. Kamu akan mulai konsisten hidupmu. Jonathan Edwards di dalam bukunya A Divine and Supernatural Light, dia berkata, ada perbedaan antara memiliki opini bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih dengan mengalami rasa keindahan dan kasih Kristus itu di dalam hati. Makanya kalau saudara perhatikan, Daud pernah menulis di kitab Mazmur 34 ayat 8. Lihat di sini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah apa? Betapa baiknya Tuhan. Bukan apa? Pelajarilah. Catatlah. Tapi apa? Kecap. Saudara, kalau saudara sudah nyoba Wagyu, marble-nya 7 atau 9, saudara makan empal, itu kebanting saudara. Ya kan? Kenapa kok model Wagyu kayak gitu? Itu gak dikasih saus banyak. Kenapa? Karena dagingnya saja itu sudah enak. Saudara cuma kasih merica sama pepper sedikit aja, saudara makan medium gitu ya. Habis ini jangan WA-WAan mau makan di mana ya. Habis sudah makan, wah enak, bisa meleleh. Kok bisa ya enaknya begitu? Kenapa? Saudara sudah ngecap, melihat betapa baiknya Tuhan. Taste and see. Perhatikan saudara, di otak tahu itu gak cukup saudara. Saudara alami gak dalam hatimu? Makanya sepanjang tahun-tahun lalu kita kan bilang begini, apa yang kognitif harus jadi afektif dengan cara yang reflektif. Direnungkan. Supaya apa? Kita bisa mengecap. Mungkin kita tidak bisa makan seperti Wagyu. Tapi kita mengecapnya. Nah kita lihat ya. Efesus 3 ayat 19. Diteruskan sama Rasul Paulus dikatakan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengenal di sini bahasa aslinya nonai, artinya ginosko, mengalami secara intim. Kalau di dalam bahasa Alkitab itu Adam ginosko Hawa dan mereka punya anak. Adam kenal Hawa dan mereka punya anak. Jadi kalau Alkitab bahasanya ginosko atau gnonai itu bicara tentang keintiman yang sangat intim. Artinya saudara gak cuma hanya tahu, saudara ngalami. Saya kenal sama Novi itu beda sama saya kenal sama koki ini atau orang itu beda. Kenapa? Saya kenal dia, saya tahu. Dia melerok sedikit aja saya tahu, something is wrong. Oke gitu. Ya kan gitu. Terus dia mukanya ceria sedikit, wah ada something yang make her happy. Kenapa? Saya tahu dia. I know. Do you know Jesus' love? Do you experience His love? Or you only sing? You don't really experience it. Ini adalah puncak doa Paulus agar kita gak sekedar hidup sebagian dari Tuhan. Makanya kenapa kok dibilang dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kenapa? Karena gini saudara, banyak dari kita hanya menginginkan sebagian dari Tuhan, bagian tertentu dari Tuhan. Oh kita mau perlindungannya, oh iya mau dong Tuhan lindungi aku. Kita mau berkatnya, oh iya dong mau berkatnya. Kita mau hikmatnya, oh hikmatmu Tuhan tuntun aku. Tapi kita gak mau yang lain-lain. Betul atau tidak saudara? Seringkali
Kita ini masih mencurigai Tuhan. Kita berdoa untuk perlindungannya, tapi nggak mau tunduk sama pimpinannya dan otoritasnya. Kita ingin terima berkatnya, tapi enggan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan kita nggak mau hidup bagi Tuhan. Kita rindu hikmatnya dalam setiap keputusan kita. Oh ya Tuhan, tuntun aku supaya aku diberkati. Tapi kita menolak proses pembentukan karakter yang menyertai tuntunan dan bimbingannya. Sehingga banyak kita memperlakukan Tuhan seperti anak kecil yang hanya datang sama papanya hanya waktu butuh sesuatu. Kita hanya ingin manfaat darinya tetapi tidak menginginkan dirinya. Halo. Nah, doa Paulus agar kita dipenuhi pleroma itu bahasa aslinya. Seluruh kepenuhan Allah. Supaya apa? Kita nggak cari kepenuhan itu di tempat yang salah. Kita selalu cari kepenuhan dan kepuasan palsu di dalam hal-hal yang fana. Ketika kita mencoba menahan sebagian hidup dari Tuhan, kita sebenarnya kehilangan segalanya. Tetapi ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan segala sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kepenuhannya yang sempurna. Kenapa sih kok kita itu belum mau menyerah sepenuhnya sama Tuhan? Kenapa? Kita suka curiga sama Tuhan. Kita kurang percaya sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita enggan menerima pleromanya Tuhan, kepenuhan Allah itu? Seringkali kita takut kehilangan apa? Kalau aku terlalu sungguh-sungguh, nanti aku terlalu, kan orang kan coba, jangan fanatik-fanatik. Nanti kamu jadi orang radikal itu, nanti kamu dikirim ya, jadi misionaris di hutan Amazon, kapok kan ya gitu. Atau kalau enggak kamu dikirim ke Afrika gitu. Kenapa? Seringkali kita takut kehilangan kendali atas hidup kita kalau kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita takut kalau kita terlalu menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan kehilangan kebebasan kita. Kita takut kalau kita sepenuhnya hidup bagi Tuhan, kita akan kehilangan kesenangan duniawi. Kita takut kalau kita tidak memberikan kepada Tuhan segalanya, Dia mungkin memanggil kita kepada jalan yang sulit atau tidak nyaman. Banyak orang yang bilang, aduh aku gak mau terlalu serius sama Tuhan. Yaitu seperti tadi, nanti Tuhan kirim aku ke mana itu. Saudara, saya ketemu sama misionaris ya, beberapa kali saya ketemu sama misionaris. Itu gak pernah saya ketemu sama misionaris tuh di Indonesia gitu. Ya apa maneh. Tuhan ngirim aku nang kini, ya wis lah, ya apa, enggak ada. Tapi saya ketemu sama misionaris itu ya, kalau kamu gimana ceritanya kok bisa ada di sini? Kamu tahu nggak? Aku udah mendoakan untuk ke Indonesia itu 10 tahun. 10 tahun? Tuhan kirim aku, kamu di mana? Aku di tempatnya nyaman. Kita semua pasti mau ke sana. Bahkan kalau dikasih, kan sekarang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Wah, langsung pasti kita ke sana. Tapi yang sana, katanya, aku di sana merasa kosong, aku kayaknya terlalu nyaman. Begitu aku masuk Indonesia, polusi, rame, macet. Wah, inilah Tuhan. Ini tempat Tuhan buat aku. Saya sampai bingung. Kok bisa ya orang kayak gitu ya? Let me tell you ya, kalau Tuhan yang kasih, saudara nanti bisa jengking-jengking berdoa, minta dikirim ke sana. Jadi jangan pernah berpikir, ya jangan pernah, saudara ngeliat dia, aku gak mau hidup kayak dia. Lah dia, aku gak mau hidup kayak kamu. Dia bilang gitu sama saudara. Tahu nggak kenapa kok bisa begitu? Karena hatinya sudah diubah. Karena dia hidupnya konsisten, saudara. Saya nggak bilang saudara semua akan dikirim kemana ya, saudara ya. Tetapi coba saudara pikirkan, kenapa kok kita suka mencurigai Tuhan? Kenapa kok kita tidak percaya sama Dia? Kenapa kita tidak mau sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu sama Dia? Karena seringkali kita kurang kenal. Kita kurang percaya. Kita pikir jangan-jangan Tuhan punya agenda sesuatu yang buruk buat aku. Kenapa kok anak kecil itu nggak percaya sama papa mamanya? Kan dia curiga, karena dia mungkin kurang kenal pikiran papanya, pikiran mamanya. Reflektifnya saudara, sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Apakah kita hanya tahu tentang kasih Tuhan, tapi nggak pernah mengecap? Belum benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hati. Tahu aja dari jauh. Apakah kita hanya ingin bagian tertentu dari Tuhan saja? Karena kita memanfaatkan Tuhan loh kalau kayak begitu. Apakah kita masih curiga sama Tuhan dan belum mau sepenuhnya dipenuhi oleh Dia?
Karena saudara mungkin belum terlalu kenal sama Tuhan. Yang ketiga, terakhir saudara, bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Paulus. Nah ini menarik saudara ya. Kalau di ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu memahami. Jadi apa yang Paulus maksud dengan kuasa Roh Kudus itu membuat kita mengalami kasih Kristus, itu petunjuknya ada di kata memahami. Katakan sama-sama, memahami. Memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Kata memahami di sini adalah kata lambano, bahasa Yunaninya, yaitu menangkap dengan kuat, meraih dengan tegas. Ini bukan hanya secara intelektual, tetapi menaklukkan suatu kebenaran ke dalam hati. Jonathan Edwards di dalam salah satu bukunya, dia adalah seorang Puritan, teolog reform yang terkenal. Dia berkata begini, ilustrasi kata lambano itu seperti madu. Kita bisa tahu madu itu manis dengan baca buku, dengar cerita orang. Tapi kita nggak benar-benar ngerti rasanya sampai kita mencicipinya sendiri. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Kita bisa tahu secara teori bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi itu beda dengan benar-benar mengalaminya. Orang Kristen banyak hanya tahu secara teori bahwa Allah itu baik dan penuh kasih. Tetapi apakah mereka mengecap dan melihat itu sendiri? Perbedaan antara iman intelektual dan iman yang benar-benar mengubah hati. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara gimana caranya untuk ngalami itu. Gak cuma hanya tahu. Nah di sini saya akan membacakan sebuah esai dari seorang yang namanya Thomas Chalmers. Dia adalah seorang eksistensialis yang percaya Tuhan dan dia sangat gospel center. Dia berkata di dalam esainya itu the power of new affection. Ada kuasa dari kasih yang baru. Maksudnya apa? Nah ini saya akan bacakan sedikit dari esainya. Ini memberikan kita petunjuk, oke? Dikatakan begini, melekatnya hati kepada suatu objek tidak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan sederhana. Jadi gini ya, kalau saudara dengar orang, misalnya kenapa kita suka kesuksesan, kita suka harta, kita suka hedonisme gitu. Kita nggak bisa ngomong gini, sudah stop ya, stop hedon. Nggak bisa. Ya cuma tahu, aku nggak boleh hedon, tapi aku senang hedon, ya apa? Repot kan? Jadi dikasih bilang berhenti, nggak bisa. Karena dia bilang gini, hal itu hanya bisa dilakukan dengan melekatkan hati kepada sesuatu yang lebih kuat dan berkuasa. Begitulah kecenderungan hati manusia, harus melekat kepada sesuatu. Dia bilang lagi, jika hati dipaksa untuk mengganti apa yang melekat kepadanya tanpa pengganti, maka hasilnya adalah sebuah kekosongan yang menyakitkan. Seperti rasa lapar yang tidak terpuaskan. Jadi maksudnya gini, saudara harus mengganti affection saudara, kasih saudara terhadap sesuatu. Saudara pernah kan lihat orang yang zaman dulu itu telepon genggam itu kan macam-macam. Sekarang semua kalau saudara cek telepon genggam itu semua smartphone. Wah, smartphone. Tapi zaman dulu waktu masa transisi itu kan dumb phone. Dumb phone tahu, telepon goblok gitu saudara. Yang satu button itu ada ABC, DEF itu ya. Kalau dulu SMS itu kan cepet-cepetan gitu. Kalau lagi SMS saya bisa dengar semua orang gitu kan ya. Terus kalau main itu ular yang gitu loh, itu kan ularnya. Kok semua ketawa ya, tahu ya saudara ya. Biasanya pas waktu boker main itu kan saudara ya, ya kan, gitu kan ya, ya kan. Tapi nggak ada screen, nggak bisa lihat Instagram, nggak bisa ngecek Google, ya kan saudara. Itu hanya bisa teks sama terima telepon sama main ular itu, seret gitu kan saudara ya. Nggak bisa yang lain. Tapi waktu smartphone keluar, saya masih ingat itu ada beberapa orang. Dia aku kok meledos teleponnya gitu saudara ya. Dia takut gitu ya. Tapi waktu diperagakan, ini loh Pak lihatin. Wah seret. Dia lihat, bagus ya. Bisa nonton, bisa lihat YouTube dan yang lain-lain. Nah waktu mereka lihat itu, dia lihat ini bagus ya. Lah dia tuh suka sama telepon genggam, tapi telepon genggam yang versi kuno. Sampai dia menemukan, ternyata ada yang lebih canggih. Apa yang terjadi? Yang lama ditinggal, sekarang dia adopsi yang baru. Lah ini sama. Kenapa kok kita suka hedon? Kenapa kok kita suka dosa? Kenapa kok kita suka kenikmatan dunia? Kita pikir itu yang memberikan kita kepuasan.
kamu harus ganti. Kamu belum ngerasain kasih yang lebih mulia, kasih yang lebih berharga. Kamu cari kasih-kasih palsu yang selalu transaksional, yang selalu minta transferan, yang selalu minta sesuatu dari kamu. Kasih yang bukan berdasarkan kasih karunia. Coba kita lihat selanjutnya. Kasih Allah dan cinta akan dunia adalah dua kasih yang bukan hanya saling bertentangan, tapi bermusuhan. Tidak bisa diperdamaikan, sehingga tidak bisa ada di tempat yang sama. Kita sudah melihat tidak mungkin hati dengan sendirinya melepaskan cinta akan dunia dan masuk ke padang gurun. Hati ya tidak seperti itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan hati dari ikatan lamanya adalah dengan menggantinya dengan ikatan yang baru. Wow. Jadi gini saudara, rahasianya adalah menemukan kenikmatan, keindahan yang lebih besar, lebih tinggi nilainya dari semua tawaran kenikmatan dosa atau daging oleh pimpinan Roh Kudus. Saya selalu ngomong kan, dulu saya happy dengan kopi sajetan. Happy. Ake guloi. Sampai istri saya mulai belajar kopi yang legit itu. Saya minum kopinya. Iki wenai. Waktu istri saya nggak ada, saya belum bisa bikin itu. Sekarang udah bisa. Tapi belum pakai latte art ya saudara. Tapi sudah bisa saya. Wah, saya kembali ke kopi sajetan. Iki opoi. Lah dulu saya happy dengan itu. Karena belum ngerasain yang lebih indah. Kita suka daging, dosa. Karena kita pikir itu yang akan memberikan kita kepuasan. Kita harus replace that. Kalau daging punya keinginan, maka Roh Kudus juga punya keinginan. Apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus? Tadi kita udah bahas. Roh Kudus akan memimpin kita dengan mengingatkan, pandanglah Kristus. Lihat keindahan Kristus. Dari apa yang telah Yesus lakukan. Lihat kemuliaannya. Apakah saudara pandang Yesus? Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya menjadi manusia itu, dia taat, merendahkan diri. Taatnya sampai mana? Mati di kayu salib. Bagaimana kita memandang keindahan dari apa yang Yesus lakukan? Di salib, Yesus Kristus dikosongkan. Bagi kita, supaya saudara tidak perlu lagi kosong. Supaya saudara tidak lagi mengalami hampa. Yesus Kristus ditinggalkan Bapa. Bagi kita, supaya saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Yesus Kristus mengalami kehampaan kekal bagi kita. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Supaya apa? Agar kita menerima kasih Bapa. Agar kita memperoleh penyertaan Bapa, pendampingan Bapa. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Makanya kita bisa berkata, Allah Immanuel, Dia bersama dengan aku. Pada waktu aku ada di gunung, pada waktu aku melewati lembah kegelapan, Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia menggandeng aku. Supaya kita mendapatkan kepenuhan Allah. Punya identitas baru. Identitasmu bukan dari pabrikmu, dari tokomu, dari gelarmu, dari omsetmu, dari asetmu. Itu semua fana. Gak bisa dibawa mati. Tapi mempunyai identitas yang baru. Dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Kalau tadi kita menahan sebagian dari diri kita karena kita kurang percaya Tuhan. Waktu Kristus lihat kebobrokan kita, Kristus tidak menahan sebagian dirinya. Dia berikan seluruh dirinya bagi saudara dan saya. Gantikan saudara. Seharusnya saudara yang ada di kayu salib, saudara yang ada di neraka, tapi dia alami neraka supaya saudara tidak perlu mengalaminya. Kalau kita ingin dipenuhi dengan kepenuhan Allah, kita perlu memandang kepada salib dan mengalami kasih-Nya terus menerus, sehingga hati kita menikmati Dia lebih indah dibandingkan dengan semua yang dunia tawarkan. Baru dari situ kita bukan hanya paham, tapi kita kecap Dia.
kita kecap dan kita sadar tidak ada kepuasan sejati di luar Kristus. Saudara tahu itulah sebabnya setiap kali saudara dengar Injil, waktu saya cerita ini saya melihat ada air mata yang mengalir. Saya melihat saudara bergetar hatinya. Kenapa? Karena waktu saudara sadar saudara orang berdosa, tapi waktu mendengar Injil, Roh Kudus menolong kita untuk dapat melihat kasih yang tidak menghakimi saudara, tetapi justru menerima saudara. Renungkan ini. Aplikasikan ini dalam hatimu. Kamu akan paham betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu yang melampaui segala pengetahuan. Seberapa lebar kasih Kristus? Kasih Tuhan begitu luas untuk menebus dosa orang yang paling berdosa seperti saya, seperti saudara. Seberapa panjang kasih Tuhan? Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar saudara, menggenggam hidup saudara. Meskipun kita tidak setia, Dia terus setia. Selalu menyempurnakan kita sampai tuntas. Sampai kita mati dipanggil Tuhan. Kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa dalam kasih Tuhan? Yesus mengalami kedalaman penderitaan neraka di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak perlu mengalami neraka. Seberapa tinggi kasih karunia Tuhan. Satu hari saudara yang berdosa bobrok, yang belum sempurna, disempurnakan dan memiliki kemuliaan Tuhan bersama dengan Kristus. Makanya Charles Spurgeon berkata begini, merenungkan kasih Kristus adalah hal yang menguatkan jiwa lebih dari apapun. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara perhatikan di sini, sekali lagi, kalau saya baca ayat ini bukan program gereja, bukan. Ini ayatnya yang bilang gini. Dikatakan begini, tadi kita belum baca ini. Aku berdoa supaya kamu, baca sama-sama, bersama-sama dengan segala orang kudus. Kamu, saudara yang online, yang di sini, kenapa kadang-kadang kita ini belum mau gabung komunitas? Kenapa kok kita tuh, oh it's just me and God. Aku tuh intim sama Tuhan, hanya aku sama Tuhan. Tidak bisa. Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Perhatikan di sini. Pengalaman kasih Allah tidak terjadi dalam isolasi. Kita membutuhkan komunitas Injil. Mungkin saudara trauma, aduh aku dulu pernah disakiti. Oke, yes, penuh dengan orang tidak sempurna. Yes, mungkin ada banyak orang berdosa di sekeliling kita. Tapi untuk benar-benar memahami kasih Tuhan, kita tidak bisa memahaminya sendirian. Saudara, kita butuh saudara seiman kita. Kita butuh orang-orang yang mendoakan kita, menegur kita, saling mengasihi, saling memperhatikan. Hidup dalam persekutuan komunitas Injil adalah salah satu cara utama Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kasih-Nya. Saudara gak cuma hanya tahu, tapi ngalami kasih Kristus melalui orang lain. Sudahkah kita terlibat dalam komunitas Injil? Saudara, saya ngalami bahwa komunitas Injil ini menolong saya. Saya kasih sedikit kesaksian sebelum saya akhiri, saudara. Saudara, sejak tahun 2021 ya, sejak COVID selesai, jadwal saya sangat sibuk, saudara ya. Mungkin, ya menurut saya sibuk, mungkin bagi saudara ada yang lebih sibuk ya, saudara. Tetapi saya setiap tahun dari 52 minggu, mungkin 18-20 minggu saya traveling ya, saudara ya. Dan mungkin saudara travel lebih banyak dari saya, tapi itu aja udah sangat mencapekkan ya untuk saya. Dan setiap kali saya travel, saya harus bicara di setting yang berbeda-beda. Saya harus khotbah, memberikan seminar, memberikan talks ya saudara ya. Kadang-kadang setting-settingnya itu berbeda-beda. Ada di gereja karismatik, gereja tradisi, gereja Chinese Reform. Dari conference ini, pembinaan majelis, di depan leaders, di depan pastor, city to city, di sekolah, di rumah sakit, di perusahaan, di STT, di lembaga. Jadi berbeda-beda dengan orang-orang yang berbeda, dengan audiens yang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau misalnya
settingnya itu seperti kontemporer seperti ini, oh saya bisa pakai jeans gini, saya bisa engage. Tapi kalau ada di depan orang-orang yang lebih tradisi, kalau saya terlalu engage, dia lihat ini pendeta kok terlalu engage, ini gimana sih gitu. Mesti harus datar-datar gitu ya saudara ya. Harus. Jadi kadang-kadang waktu saya melakukan itu semua saya banyak anxiety saudara. Kelihatannya saya pede-pede aja, tapi sebelum ngomong itu wah keringet dingin, saudara pegang tangan saya itu seperti es, kayak baru masuk dari lemari es gitu ya. Saya selalu heart rate-nya tinggi, saya sampai punya asam lambung, banyak beban saudara ya. Pas waktu-waktu itu tahun 2022, waktu itu dana pembangunan itu masih berapa saudara. Dan harus bangun, saya stres, masalah-masalah penggembalaan, internal gereja, konseling, coaching, juga sebagai business owner. Meskipun saya bukan yang menjadi CEO, istri saya yang jadi CEO. Tapi hati saya banyak mengalami anxiety pada waktu kita mengalami ketidakpastian dalam bisnis, naik turunnya kehidupan. Waduh, saya sampai kadang-kadang tidur itu enggak bisa tidur nyenyak gitu. Seakan-akan tidur tapi masih mikir terus. Aku harus gini, aku harus gini, harus gini. Jadi kalau tidur itu paling berapa jam bangun, habis itu asam lambung gitu ya. Waduh, saya enggak enak banget gitu ya. Dan saya berusaha untuk memproses ini, saya enggak bisa. Tapi harus khotbah terus. Akhirnya saya hanya membaca firman, baca Alkitab untuk cari bahan. Saudara. Ini saya jujur sama saudara. Saya juga gak sempurna. Tapi suatu hari pada waktu kita ke Jakarta, mungkin di sini ya, saya punya teman-teman yang sangat gospel. Karena kadang-kadang kalau ngomong sama orang, dia panggil saya Pastor Mike gitu kan. Waduh repot ini, Pastor Mike gitu ya. Tapi ini Pastor ngomong saya Mike gitu. Mike, tell me what's going on in your life. Kasih tahu apa yang terjadi sama hidup. Saya cerita ini. Saya jarang cerita ini sama orang. Saya cerita ini. Waktu saya cerita dia dengarkan gitu ya. Terus dia cuma pegang saya. Kamu tahu gak Mike? Kamu valuable, kamu berharga. Kamu berharga. Tuhan cinta kamu. Itu sebelum kamu melakukan semua pelayanan ini. Wah, saya kayak diguyur air. Kamu berharga bukan karena kamu bicara di conference. Kamu berharga bukan karena orang bilang khotbahmu bagus. Kamu berharga bukan karena gerejamu nanti jadi. Kalaupun gereja itu enggak jadi dan mandek proyeknya, kamu tetap berharga karena Kristus mati di atas kayu salib buat kamu. Wah, saya langsung nangis. Karena selama ini meskipun saya pelayanan, tetapi saya menaruh keberhargaan saya dari apa kata orang terhadap saya. Saya menaruh keberhargaan saya dari pencapaian, dari megahnya pelayanan. Dan pada waktu itu saya minta ampun Tuhan. Tapi hari itu saya merasa sangat berdosa, tapi pada saat yang sama saya merasa dikasihi. Pada saat yang sama saya merasa bahwa oh my goodness, saya selama ini hanya baca firman untuk cari bahan supaya terlihat hebat. Padahal hati saya hanya memanfaatkan Tuhan untuk mencari popularitas. Saya hancur, Tuhan ampuni. Saya proses lagi. Saya cerita sama istri saya. Saya kembali lagi mencintai firman lagi. Waktu saya baca firman saya bukan cari bahan. Tapi apa yang saya perlu khotbahkan sama diri saya sendiri. Waktu saya dengarkan orang berkhotbah. Saya bukan, oh ini bisa dipakai, itu tidak bisa dipakai. Tidak kritis. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Saya bersyukur untuk komunitas Injil yang menolong saya. And guess what? Persis seperti kata-kata Rasul Paulus. Dia bilang, setelah itu semua, nah, kalau kamu ngerti ini, akan ada sesuatu yang terjadi. Ayat 20-21. Dia kira, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kalimat doksologi. Doksologi artinya memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bebannya hilang dan saya rasakan itu. Sekarang saya kalau harus khotbah, meskipun masih agak nervous, tapi saya sudah tidak self-conscious. Saya tidak menaruh diri saya sebagai pusat. Saya enggak narsis. Saya taruh Tuhan sebagai pusat. Kalau Tuhan bekerja, orang itu bisa dijamah Tuhan. Itu bukan karena khotbah saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau
Kalau nggak ada orang yang ngomong apa-apa sama saya, itu pun juga nggak masalah. Karena apa? Saya bukan melayani untuk mendapatkan pujian. Karena saya melayani Tuhan. Tuhan yang dapat pujian. Dan itu menenangkan. Saudara perhatikan, pemahaman tanpa pengalaman, tanpa ngalami, tidak menghasilkan doksologi. Yang ada adalah arogansi, narsis. Wah, aku hebat, aku pinter. Tapi pengalaman tok, tanpa pemahaman, tidak menghasilkan doksologi kemuliaan Tuhan. Hanya kecanduan sensasi, emosional kosong. Doksologi hanya terjadi saat kita kenal Tuhan secara utuh. Di mana pemahaman kita tentang Dia bertemu dengan pengalaman kita bersama Dia. Jadi Tuhan bukan hanya dipelajari secara pengetahuan dan doktrin saja. Tapi doktrin itu dialami. Dan Tuhan bukan hanya dialami dengan emosional kosong saja. Tapi juga dipahami. Juga dimengerti. Sehingga saudara bisa memiliki keutuhan mengenal Tuhan. Amin saudara. Jadi pertanyaannya sebelum saya tutup. Apakah kita memandang kasih Tuhan melalui Kristus dan karya salibnya sebagai pusat? Atau saudara taruh Kristus di pinggiran yang jadi pusat saudara? Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan atau hanya tahu secara teori? Atau sebaliknya, saudara punya pengalaman emosi kosong, tapi saudara gak mau paham dan mengenal siapa Dia. Oh, aku senangnya yang mengenakkan aku aja. Loh, siapa yang jadi Tuhan? Tuhan atau saudara? Apakah kita percaya kasih Tuhan cukup untuk mengisi setiap bagian dari kehidupan kita? Atau kita masih cari kepenuhan di tempat-tempat yang lain? Saya berdoa hari ini, biarlah saudara hidupnya konsisten. Injil menjadi pusat. Roh Kudus mengarahkan kita untuk memandang kepada Kristus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara berkati hari ini. Amin. Sebelum kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu yang baru terakhir kita nyanyikan, Christ Our Wisdom. Saya kasih implikasinya sambil para musisi menyiapkan diri. Orang berinjil sadar bahwa dunia tidak bisa memuaskan mereka. Tapi mereka sudah memiliki kepuasan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Orang berinjil tidak hanya punya pemahaman atau pengalaman tok. Nggak bisa saudara. Orang berinjil mengalami dan memahami sehingga kenal. Dan hidupnya senantiasa doksologi, memuliakan Tuhan. Orang Injil tidak takut ditinggalkan Tuhan. Karena Yesus ditinggalkan di salib. Supaya saudara dan saya disertai, didampingi selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama naikkan lagu ini. Kristus hikmat kami tunduk, misterimu terselubung. Rencanamu tak terbilang, semua baik dan mulia. bantu kami untuk percaya. Bebaskan dari takut. Beri anugerah untuk bisa melihat. Kau Tuhan kami tunduk. Dialah hikmat kita. Dia penghiburan kita. Pandang kepada Dia. Kristus hikmat. Penghiburan di saat tak mengerti. Kau tetapkan suka duka, kehendak-Mu sempurna. Biar kami tahu Kau berkuasa atas semua badai hidup. Dalam ketidakpastian, Kau Tuhan mengasihi. Amin. Kami minta Tuhan selaraskan hati kami. Kristus hikmat kami turut, meski jalanmu heran. Kami
Sang Pemilik. Amin. Jadikan lagu ini doa kita, sama-sama kita pandang kepada salib. Kita sembah Dia. Kristus hikmat. Kristus hikmat kami sembah, kan indahnya salib-Mu. Dalam dosa kami ejek, namun darah-Mu menebus. Biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. biar kami puji kasih-Mu atas pengorbanan-Mu. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Kristus hikmat, Kristus mulia, Kau Tuhan selamanya. Ambil waktu saudara, kita berdoa bersama-sama. Kalau khotbah hari ini menyentuh hati saudara, itu juga berbicara sama saya juga. Mari sama-sama kita bertobat. Di mana kita sering mencari kepuasan di luar Tuhan. Kita cari kepuasan itu di sumber yang salah. Padahal engkau sudah punya Kristus. Tukarlah kepuasan-kepuasan palsu itu dengan kasih yang lebih besar. Kalau saudara sadar akan ini, hari ini pandang kepada salibnya. Selama ini engkau belum mengecap, engkau hanya tahu mungkin. Tapi hari ini minta sama Tuhan, Tuhan aku mau mengalami. Gak cuma hanya tahu. No wonder, gak heran hati kita sukanya hal-hal yang duniawi itu karena kita pikir itu yang akan memuaskan kita. Tapi tukarlah itu. Kalau saudara mau meresponi, minggu lalu saya udah coba ini, kita sama-sama berdoa bersama-sama, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini kami bertobat. Kami sering cari kepuasan di luar Engkau. Seharusnya Engkaulah sumber sejati hidup kami. Ajar kami memandang salib-Mu Tuhan. Karena di salib kasih-Mu lebih lebar dari dosa kami. Lebih panjang dari kegagalan kami. Lebih dalam dari penderitaan kami. Lebih tinggi dari harapan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami hidup dari sumber yang salah. Seharusnya kami kaya di dalam Kristus. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kami mengalami kasih-Mu. Memandang keindahan-Mu. Hidup dalam kepenuhan-Mu. Dan tidak lagi mencari kepuasan di tempat yang lain. Engkau cukup bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang sudah berdoa ini mengalami kasih-Mu sebagai realitas yang hidup. Kami gak hanya ingin tahu teori tentang Engkau secara intelektual, tapi kami mengalaminya secara nyata di dalam hati kami. Dan biarlah Roh-Mu mengarahkan kami hanya kepada Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Injil itu terngiang-ngiang dan menata ulang hati kami. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita bagi Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, biarlah kasih Kristus itu menjadi yang paling indah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan penyertaan dan penghiburan Roh Kudus melingkupi saudara, memberkati saudara, dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday.